prajurit kerajaan Elfrieden berjumlah 100.000, yang terdiri dari 40.000 angkatan darat yang dipimpin oleh George Carmin, 10.000 angkatan laut yang dipimpin oleh Axel Walter, dan 1.000 angkatan udara yang dipimpin oleh Castor Vargas. Meski 1.000, tapi kekuatan satu ksatria Wyvern setara dengan 100 prajurit biasa. Dan terakhir ada pasukan terlarang, yang terdiri dari pasukan kerajaan dan pasukan bangsawan yang bukan dari Tiga Duke. Dan pasukan tersebut berjumlah sekitar 40.000. Juga terdapat pasukan tentara bayaran dari kontrak kerja dengan negara tentara bayaran, Zem. Akan tetapi, sudah diputus kontraknya oleh Soma, karena tentara bayaran tidak memiliki loyalitas. Jadi akan mudah bagi mereka untuk membelot. Alasan kenapa tentara kerajaan lebih lemah dari gabungan Tiga Duke adalah karena tujuan didirikannya kerajaan Elfrieden. Awalnya kerajaan dibangun karena gabungan dari banyak ras. Karena manusia adalah ras terbanyak, jadi manusia yang menjadi raja. Dan untuk menyeimbangkan, pemimpin tertinggi militer dipilih dari ras lain. Sistem tersebut memiliki sedikit masalah karena pembuat keputusan berada di banyak tangan dan bisa berdampak buruk bagi kerajaan. Buktinya, Soma sudah menghubungi Tiga Duke, akan tetapi mereka semua diam. Halo, nama gue Lich, videonya tentang Genjitsu Sugi Yusa no Oukoku Seikenki episode ke-6. Terjadi perdebatan antara seorang lelaki dengan wanita ras rubah mistik. Lelaki tersebut adalah Halbert Magna, anak tertua dari keluarga Magna yang bergengsi. Ia juga seorang penunggang kuda yang hebat. Sedangkan yang perempuan adalah Kaede Foxia. Ia seorang penyihir dari pasukan terlarang. Ternyata, perdebatan tersebut terjadi karena Halbert akan pergi ke Duke Carmin untuk memihaknya, daripada di sisi raja baru, Soma. Halbert ingin mengambil kesempatan besar untuk menjadi ksatria terkenal apabila terjadi perang saudara. Padahal ayahnya yang sudah melayani Duke Carmin bertahun-tahun justru memilih untuk memihak Raja Soma. Halbert berpendapat bahwa ayahnya adalah pengecut dan dia tidak mau mendengarnya. Tapi pendapat Kaede tentang ayah Halbert justru sebaliknya. Kaede juga berpendapat bahwa Duke Carmin pasti memiliki rencana lain, karena ia tidak mungkin tidak tahu apabila terjadi perang saudara, maka kerajaan Amedonia dan Turkis pasti akan memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Elfrieden. Soma teringat diskusinya dengan Hakuya. Elfrieden memiliki 3 perbatasan dengan kerajaan lain, yaitu Persatuan Kerajaan Timur di utara, Amedonia di barat, dan Republik Turkis di barat daya. Fokus utama ada di Amedonia dan Turkis. Ketika terjadi perang saudara, kedua kerajaan tersebut pasti akan memanfaatkannya. Amedonia bertujuan untuk mengambil kembali wilayahnya yang sudah direbut Elfrieden. Republik Turkis merebut wilayah Elfrieden karena membutuhkan wilayah yang subur. Amedonia juga mengirim tawaran bantuan kepada Soma untuk membantunya mengalahkan Tiga Duke, tapi Soma tidaklah bodoh, jadi ia sudah memahami niat Amedonia. Ia juga menebak bahwa Amedonia pasti mengirim tawaran yang sama kepada Tiga Duke, dan Amedonia di tengah perang pasti akan membelot dan akan memihak kepada yang paling menguntungkannya. Ditambah karena Soma memutus kontrak tentara bayaran, pasti Zem yang merupakan negara tentara bayaran akan membantu kerajaan Amedonia. Kaede mempertanyakan alasan Duke Carmin dan yang lain kenapa menentang raja, padahal saat ini kerajaan lain sedang mencari peluang untuk menyerang Elfrieden. Halbert menjawab bahwa Duke Carmin pasti sudah memikirkannya. Lagi pula, banyak bangsawan yang pindah dari bawahan raja kini menjadi bawahan Duke Carmin. Kaede menjawab bahwa para bangsawan yang pindah adalah bangsawan yang ketidakadilnya telah terungkap dan hartanya disita oleh pihak Raja Soma. Justru Duke Carmin yang menerima bangsawan korup lah yang harus dipertanyakan. Lalu Kaede meminta Halbert untuk memikirkan lagi sebelum pergi ke Duke Carmin. Apalagi sangat berbahaya apabila ia menjadi musuh Raja Soma. あんな得体の知れない若造に歴戦のカーマイン公が遅れを取るわけがない。その認識が間違いなのです。なんでそう思うの？Kaede menyadari Soma langsung gelisah karena takut bahwa Soma menganggap Halbert sebagai pemberontak. Berbeda dengan Halbert yang marah-marah karena tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah sang Raja Soma. Karena sudah keterlaluan, Aisyah pun mencekiknya. Aisyah, mauいい? Halbert bertanya siapa sebenarnya yang ada di hadapannya. Alberto, 世の顔を見忘れたか? Soma bertanya pada Halbert, akankah ia pergi ke sisi Carmin? Juga Soma tidak mempermasalahkan apabila Halbert melakukannya.
Menurutnya, semua orang memiliki hak untuk memutuskan siapa yang akan dilayani. Soma juga bertanya, apabila ia pergi ke sisi tiga Duke, apakah ia sanggup mengarahkan pedangnya kepada Kaede, yang merupakan tentara terlarang sekaligus teman masa kecilnya. Bahkan kalau Halberd menghindari melawan Kaede, bagaimana dengan yang lain? Apabila Halberd menyelamatkan Kaede, maka ia akan dicap sebagai pengkhianat. Terakhir, Soma menasihati Halberd untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Apa yang benar-benar kau inginkan, kenapa kau menginginkannya, dan untuk siapa? 何のため誰のため Keesokan harinya, Soma memperlihatkan kemampuan sihirnya sudah berkembang. Saat ini, Soma bisa mengendalikan 4 benda sekaligus. Tak lama, Soma diberitahu bahwa Gleif Magna, kepala keluarga Magna, Halberd dan Kaede ingin menemuinya. Gleif meminta maaf kepada Soma atas kesalahan anaknya, dan Halberd terlihat cukup berantakan. Seperti biasa, Soma tidak memasalahkan. Lagi pula, tampaknya Halberd sudah diberi hukuman oleh ayahnya. Tiba-tiba, Soma memberikan pengumuman bahwa Kaede Foxia, penyihir dari pasukan terlarang, memiliki bakat yang bagus. Jadi, Soma memerintahkannya untuk bertugas di bawah Ludwig sebagai pegawai staf di pengawal kerajaan. Dan untuk Halberd Magna, ia dipindah dari tentara ke pasukan terlarang. Secara khusus, ia ditunjuk sebagai adjudan Kaede. Setelah itu, Gleif meminta pertemuan pribadi dengan Soma. Kaede dan Halberd diajak untuk minum teh dengan Listia, sedangkan Soma dan Gleif mengadakan pertemuan. Lalu, Aisyah secara pribadi menjaga ruangannya. Setelah Gleif memberitahu Soma sesuatu, Soma terlihat berat memikirkannya.